Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Vini Eka Nurjana, NIM 0611138202550, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kelengkungan dan radius kelengkungan hiposikloid. Kita menuju ke pembahasan soal yang diketahui yaitu R sama dengan 8 cos pangkat 3 TI plus 8 sin pangkat 3 TJ. Di titik P dengan T sama dengan V per 12, gambarlah lingkaran kelengkungan di P. Penyelesaiannya yaitu untuk 0 kurang dari lebih kecil dari T, lebih kecil dari V per 2, maka rumusnya yaitu V T sama dengan R aksen T sama dengan min 24 cos kuadrat T sin TI plus 24 sin kuadrat T cos TJ, di mana V T sama dengan 24 sin T kali cos T. TT sama dengan min cos TI plus sin TJ. T aksen T ini didapatkan dari turunan TT sama dengan sin TI plus cos TJ. Maka KT-nya sama dengan di mana T aksen T per VT itu sama dengan di mana sin TI plus cos TJ per 24 sin T cos T sama dengan 1 per 24 sin T cos T. Dan hasilnya yaitu sin 1 per 12 sin 2T. K sama dengan V per 12 sama dengan 1 per 12 dikali 1 per 2, maka 1 per 6. Jadi R sama dengan V per 12 sama dengan 6. Nah, grafik hiposikloid yang diminta diperlihatkan pada gambar 7. Perhatikan koordinat P kira-kira 7, 12, 0, 14. Nah, ini dia gambar 7. Nah, kita perhatikan gambar ini. Maka rumus lain untuk kelengkungan yaitu andaikan V sudut yang diukur berlawanan arah putaran jarum antara 1 ke T pada gambar 8, maka T sama dengan cos VI plus sin VJ, sehingga rumus yang didapat DT per dV sama dengan min sin VI plus cos VJ. Nah, sekarang DT per dV adalah vektor satuan, yaitu vektor dengan panjangnya 1, dan T kali DT per dV sama dengan 0. Selanjutnya K sama dengan di mana DT per DS sama dengan di mana DT per dV dikali dV per DS. Itu sama dengan di mana DT per dV dikali dV per DS. Sehingga rumus yang digunakan K sama dengan dV per ds. Nah, rumus untuk K ini sesuai dengan pengertian kelengkungan yang alami, yaitu bahwa K tersebut mengukur perbandingan perubahan sudut V terhadap busur S. Hubungan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan teorema di bawah ini. Nah, untuk teorema A, andaikan X, V, T dan Y sama dengan GT adalah persamaan parameter kurva yang mulus, maka K sama dengan X aksen YN min Y aksen XN buka kurung X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat tutup kurung 3 per pangkat 3 per 2. Khususnya untuk kurva dengan persamaan Y sama dengan GX berlaku. K yaitu sama dengan di mana Y double aksen per buka kurung 1 plus Y aksen 2 tutup kurung pangkat 3 per 2. Untuk buktinya kita lihat pada gambar 8. Nah, gambar yang dimaksud ini. Tan V sama dengan DY per DX sama dengan DY per DT per DX per DT sama dengan Y aksen min X aksen. Diferensialkan ruas kiri dan ruas kanan terhadap T, maka secant
aksen secant kuadrat V dV per dt sama dengan X aksen YN min Y aksen XN. Itu sama dengan X aksen kuadrat. Nah, sehingga dV per dt itu sama dengan X aksen YN min Y aksen XN per X aksen kuadrat secant kuadrat V itu sama dengan X aksen YN min Y aksen XN per X aksen kuadrat buka kurung 1 plus tan kuadrat V tutup kurung. Nah, hasilnya X aksen YN min Y aksen XN per X aksen kuadrat buka kurung 1 plus Y kuadrat per X aksen 2. Itu sama dengan X aksen YN min Y aksen XN per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat. Nah, jadi K sama dengan dimana dV per ds itu sama dengan dV per dt dikali dt per ds. Itu sama saja dengan dV per dt dibagi ds per dt. Jadi dimana dV per dt per buka kurung X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat tutup kurung pangkat 1 per 2. Nah, apabila hasil dV per dt disubstitusikan ke dalam rumus untuk K, maka kita akan memperoleh rumus yang pertama yang hendak kita buktikan, yaitu K sama dengan dimana aksen X dikali YN min Y aksen XN dimana tutup kurung per X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat tutup kurung pangkat 3 per 2. Untuk memperoleh rumus kedua, anggaplah persamaan Y itu sama dengan GX sebagai hasil eliminasi T dari persamaan X. Jadi X sama dengan T, Y sama dengan GT. Sehingga X aksen itu sama dengan 1 dan X double aksen itu sama dengan 0. Maka diperolehlah rumus kedua. Nah, kita lanjut ke contoh soal selanjutnya mengenai kelengkungan elips. Jadi, soalnya yaitu tentukan kelengkungan elips yang diketahui X sama dengan 3 cos T dan Y sama dengan 2 sin T. Pada titik T sama dengan 0 dan T sama dengan V per 2, yaitu masing-masing 3 dan 0 dan 0 dan 2. Gambarlah elips itu dan lingkaran kelengkungan di titik tersebut. Penyelesaiannya yaitu, dari persamaan dulu. Dari persamaan X aksen itu sama dengan min 3 sin T dan X double aksen itu sama dengan min 3 cos T. Y aksen itu sama dengan 2 cos T dan Y double aksen itu sama dengan min 2 sin T. Maka dari persamaan itu kita dapat memperoleh rumus yaitu K sama dengan KT sama dengan X aksen YN min Y aksen XN per buka kurung X aksen kuadrat plus Y aksen kuadrat tutup kurung pangkat 3 per 2. Maka sama dengan 6 sin kuadrat T plus 6 cos kuadrat T per buka kurung 9 sin kuadrat T plus 4 cos kuadrat T tutup kurung pangkat 3 per 2. Dan hasilnya sama dengan 6 per buka kurung 5 sin kuadrat T plus 4 tutup kurung pangkat 3 per 2. Sehingga K0 itu sama dengan 6 per 4 kuadrat 4 pangkat 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Dan KV per 2 yaitu sama dengan 6 per 9 pangkat 3 per 2 itu sama dengan 2 per 9. Nah, untuk gambarnya yaitu seperti pada gambar ini. Nah, perhatikan bahwa K0 itu melebihi K buka kurung V per 2 yang cocok dengan kenyataan. Nah, pada gambar 9 dapat dilihat lingkaran kelengkungan di 3.0. Nah, itu lingkarannya membentuk kelengkungan di 3.0 yang beradius 4 per 3. Dan di 2,0 ini yang di sini dengan radius 9 per 2. Maka komponen normal dan tangensial percepatan. Andaikan P
itu sama dengan PT, maka sebuah titik pada sebuah kurva yang mulus. Dan andaikan N itu sama dengan NT yang dinamakan vektor normal satuan di P. Jadi kita definisikan N sebagai berikut. N sama dengan DT per DS per DT per DS. Itu jadi sama dengan 1 per K dikali DT per DS. Sehingga DT per DS itu sama dengan KN. Oleh karena itu, T sama dengan cos VI plus sin VJ dan seterusnya. Maka DT per DS itu sama dengan DT per dV dikali dV per DS. Sama dengan min sin VI plus cos VJ dikali dV per DS. Jadi T kali N itu sama dengan 0. Dengan demikian, N adalah vektor satuan yang tegak lurus pada T dan mengarah ke bagian cekung kurva tersebut. Lihat soal nomor 28. Kita ingin menyatakan vektor percepatan A dan T dan N, yaitu kita ingin menguraikan A menjadi komponen singgung dan komponen normal kurva. Oleh karena vektor kecepatan V memenuhi, V sama dengan, di mana V T sama dengan ds per dt dikali T. Maka A itu sama dengan dv per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T plus ds per dt dikali dt per dt sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T sama plus ds per dt dikali dt per ds dikali ds per dt. Sehingga A sama dengan d kuadrat s per dt kuadrat dikali T plus aksen ds per dt kuadrat kn. Hubungan terakhir ini dapat pula dilihat pada gambar 10. Mari kita tafsirkan hasil ini untuk pengendara mobil yang menginjak pedal gas sewaktu mobil itu meluncur pada sebuah jalan lurus dan kemudian melewati belokan. Menurut hukum Newton, gaya adalah massa kali percepatan. Jadi gaya yang bekerja pada mobil dengan massa M adalah F sama dengan MA sama dengan M dikali D kuadrat S per DT kuadrat dikali T plus MK buka kurung DS per DT kuadrat dikali N. Nah, si pengendara dengan massa M0 juga mengalami pengaruh gaya. Pada jalan yang lurus dengan K sama dengan 0, ia merasakan besaran tolakan tempat duduk sebesar MD kuadrat S per DT kuadrat yang diakibatkan oleh terinjaknya pedal gas pada waktu melewati belokan. Ia merasakan tolakan gaya searah dengan lengkungan kecekungan sebesar M0K sama dengan DS per DT kuadrat. Perhatikan bahwa tolakan ini sebanding dengan kelengkungan kurva dan dengan kuadrat laju. Maka tajam kurva dan makin cepat mobil itu melaju, makin kuat pula gaya tolakan itu. Nah, contoh soal selanjutnya yaitu sebuah partikel bergerak sedemikian hingga RT sama dengan T kuadrat I plus 1/3 T pangkat 3J T lebih besar dari 0 dan nyatakan AT dalam T dan N dan hitunglah AT untuk T-nya sama dengan 2. Pada gambar 10, ini gambar 10 ya. Maka penyelesaiannya Maka penyelesaiannya yaitu VT sama dengan 2TI plus T kuadrat J dan DS per DT itu sama dengan di mana VT sama dengan akar 4T kuadrat plus T pangkat 4 dan sama dengan T akar 4T 4 plus T kuadrat. D kuadrat S plus DT kuadrat itu sama dengan 4 plus 2T kuadrat sama dengan akar 4 plus T kuadrat. Dan K yaitu ds per dt kuadrat itu sama dengan di mana x aksen yn min y aksen x kuadrat per buka kurung x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat pangkat 3/2 ds per dt kuadrat itu sama dengan di mana x aksen yn min y aksen xn itu
per ds per dt. Maka di mana 2t dikali 2t min t kuadrat dikali 2 itu per t akar 4 plus t kuadrat sama dengan 2t kuadrat per t akar 4 t plus t kuadrat itu sama dengan 2t per akar 4 plus t kuadrat. Sehingga AT sama dengan 2 kuadrat S min dt kuadrat T itu sama plus KdS per dt kuadrat N itu sama dengan 4 plus 2t kuadrat per akar 4t t kuadrat tambah dikali T ditambah 2t per akar 4t 4 plus t kuadrat dikali N. Dan karena nilai T tadi 2, jadi kita masukkan di sini T-nya itu 2, A 2 itu sama dengan 12 per akar 8 T plus 4 per akar 8 N. Jadi sama dengan 3 akar 2T plus akar 2N. Kita telah menyatakan dalam bentuk A sama dengan ATT plus ANN, di mana komponen tangensial dan komponen normalnya adalah AT sama dengan D kuadrat S per DT kuadrat dan AN sama dengan K DS per DT kuadrat. Nah, untuk menghitung AN, tampaknya kita harus menghitung K terlebih dahulu. Ini dapat kita hindari dengan mengingat bahwa T dan N itu tegak lurus, sehingga di mana A kuadrat sama dengan A dikali 2 VT plus A dikali 2 VN 2 per N. Baiklah, ini saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.